Nama Novita Putri Rahmawati, NIM 202111279, akan menjawab UTS Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah 1. Kurangnya pengusahaan kaidah penulisan ejaan. 2. Adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran penulisan ejaan. 3. Kurangnya ketelitian dalam menulis. 4. Sering melihat atau mendengar tulisan yang salah. Contoh kesalahan pada tataran penggunaan huruf kapital, penggunaan kata perimbuhan, penggunaan kata depan, penggunaan unsur serapan, penggunaan tanda baca titik, dan penggunaan tanda baca koma. Nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Berikut langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, apa adanya sesuai dengan isi artikel serta terdapat halaman dalam penulisannya. Contoh, menurut Darwis 2019.2.12 menjelaskan bahwa secara umum ilmu filsafat terdiri atas 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, kutipan tidak langsung merupakan ringkasan dari pemahaman penulis tetapi tidak merubah makna dari artikel tersebut. Contoh, menurut Darwis 2019 memaparkan bahwa filsafat ilmu di dalamnya membuat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. 1. Biografi. Biografi merupakan karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Contohnya, Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Yang kedua, bibliografi. Bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya, apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku, susunan penulisannya ialah sebagai berikut: nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contoh penulisan: Ibeng Pramana, A.N. 1985, Bintang Nusantara, Jakarta. 2. Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah seorang pelajar, Jakarta. 2. Balai Pustaka. Soal keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Penggunaan kata pukul dalam pergantian waktu menunjukkan makna saat atau waktu. Contoh, daerah Semarang berbuka puasa pada pukul 17.42. Sedang menggunakan kata jam dalam pergantian waktu menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Contoh, selama masa pandemi, kantor beroperasi maksimal 6 jam. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna, maksudnya dalam hal ini bahasa merupakan sistem lambang yang berupa bunyi
yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran atau mengidentifikasi sesuatu. Satu sama lain antar penuturnya untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Hubungan menyatakan tersebut dengan penggunaan bahasa, yaitu bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna namun tidak disusun dalam kalimat yang tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca titik dan koma adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar, serta gangguan daya ingat. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Contoh 1. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian. Contoh, saya membeli pena, tinta, pensil. 2. Tanda koma dipakai memisahkan kalimat setara. Contoh, dia bukan adik saya, melainkan adik Hilmi. 3. Dipakai untuk nama dan alamat atau bagian-bagian. Contoh, Surabaya, Jawa Timur. 4. Memisahkan petikan langsung dalam kalimat. Contoh, kata ibu petik 2, aku pandai sekali. Yang kelima, dipakai dalam nama gelar. Contoh, NY Fatima, M.A. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Ada banyak perbedaan kegunaan dari tanda baca titik 2 dan titik koma. Salah satunya adalah tanda titik 2 akhir pernyataan diikuti perincian tanda titik 2. Digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Akhir perincian tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Contoh penggunaan titik 2. Tika membeli buah titik 2, apel, pisang, salak, dan durian. Contoh penggunaan titik koma. Syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain titik 2. 1. Berbadan sehat, titik koma. 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, titik koma. 3. Tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana, titik koma, dan memenuhi seluruh kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Ada beberapa penyebab dari seseorang masih salah atau kurang tepat dalam penggunaan huruf miring. Secara umum, ada 2 penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan huruf miring. 1. Kurang pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisan bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak yang kurang membaca mengenai aturan-aturan yang telah diuraikan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Para penulis tidak semuanya berasal dari jurusan Bahasa Indonesia, akan tetapi pada penulisan juga harus mempelajari PUEBI, supaya penulisannya dapat dikatakan benar dalam aspek ejaan. Oleh karena itu, sebagai penulis harus banyak-banyak membaca dan mempelajari aturan penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kesalahan penulisan dalam menulis huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya.
Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh kesalahan penggunaan huruf miring dan pembenarannya. 1. Kesalahan penulisan judul. 2. Kesalahan penulisan dalam menegaskan atau menyusun bagian, huruf, kata, dan sebagainya. 3. Kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. 4. Kesalahan penulisan alamat, situs web, atau tautan dalam kalimat. Yang kelima, kesalahan penulisan kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan seseorang. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan kesalahan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O yang mana penulisan huruf konsonan dipengaruhi oleh kata baku yang tidak baku serta penambahan dan pengurangan kata. Contoh, perkembangan zaman yang semakin maju menciptakan banyak perubahan. Itu salah. Perbaikannya, perkembangan zaman yang semakin maju menciptakan banyak perubahan. Letak perbedaannya ada pada huruf J dan juga Z. Yang selanjutnya, penulisan kesalahan huruf vokal. Dalam PUEBI, membagi ejaan menjadi 4, salah satunya huruf vokal. Huruf vokal diantaranya A, I, U, E, O, berpengaruh dan saling berkaitan dengan kata baku, tidak baku sehingga berpengaruh menentukan letak huruf vokal. Contohnya, merokok dapat menyebabkan resiko penyakit paru-paru. Itu salah. Pembenarannya, merokok dapat menyebabkan risiko penyakit paru-paru. Letak perbedaannya ada pada huruf E dan juga I. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.